Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan perpajakan 2. Ya, kali ini kita sampai kepada pertemuan ke-13. Insya Allah akan membahas tentang bea materai ya. Namun seperti biasa sebelumnya kita sesi foto bersama dulu ya, untuk kenang-kenangan dan laporan ke Prodi. Oleh karena itu mohon kiranya untuk mengaktifkan kamera atau on cam ya. Oke, yang belum silakan. Tulia Tiara. Oke, ada beberapa slide ya. Baik, siapkan pose terbaik. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Saya simpan dulu. Oke, terima kasih. Kabar baik, insya Allah kita segera kuliah tatap muka ya. Pelaksanaannya dimulai tanggal Senin besok. Jadi Jumat depan, insya Allah kita ketemu di kelas ya. Dan untuk jadwalnya saya belum tahu ruangannya ruang apa. Mungkin nanti informasi menyusul. Apakah kalian sudah tahu? Ada informasi mengenai jam kuliah ataupun ruangannya? Belum ya? Nanti informasinya menyusul ya.
Oke, baiklah. Kita mulai kuliahnya. Saya izin share. Kali ini kita bahas masalah bea materai ya. Mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi perlu kita pelajari biar kita paham semua. Oke. Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Dan sebelumnya silakan saya lupa, takut kalian lupa juga, silakan absen dulu ya. Takutnya lupa karena absennya kan 30 menit ya. Supaya tidak terlambat, silakan absen dulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Kita lihat nih absennya ya. Masih ada yang belum absen nih. Saya bacakan dulu yang belum absen ya. Audi Medina ada, Audi? Belum ada ya? Kamar mandi, Pak. Oh gitu. Oke, nanti saja terakhir saya absen ulang ya, biar tidak ada yang terlewat. Baik, kita mulai saja. Kita bicarakan kali ini tentang bea materai yang merupakan salah satu jenis pajak juga ya yang dipungut oleh pemerintah pusat, di mana materai ini kita tahu semua harus dibubuhkan ke dalam suatu dokumen yang penting ataupun bersifat finansial ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada kalian, minimal 2 orang lah ya. Siapa saja terserah, kalau bisa laki-laki perempuan. Kira-kira kenapa sih dokumen itu harus dikasih materai? Silahkan. Ada yang mau jawab, silahkan. Kalau nggak ada mau yang jawab, saya akan tunjuk. Kira-kira kenapa ya satu dokumen itu yang penting-penting atau bersifat finansial itu wajib menggunakan materai? Oke, Clarissa, mana Clarissa? Iya, Pak. Clarissa mau bicara? Iya. Kenapa Clarissa? Materai dokumen itu harus dikasih materai agar sah di mata hukum, gitu, Pak. Agar memiliki kekuatan di mata hukum. Di mata hukum, iya. Baik, terima kasih Clarissa. Ada lagi yang awalnya nih, siapa yang bicara? Muhammad Dafa. Silakan. Fungsi materai itu buat pajak gitu, Pak. Terus sama kayak tadi buat alat bukti gitu, biar terikat hukum bukti, gitu ya. Betul ya. Kedua-duanya menjawab secara tersirat itu benar ya, dalam kekuatan hukum. Namun kadang-kadang begini, saya pernah tanyakan hal ini kepada
dosen pajak juga yang kebetulan dia pengacara juga ya. Dia penulis buku juga yang cukup terkenal ya. Saya tanyakan hal ini, kenapa dokumen itu harus diberikan materai? Padahal kita tahu sama-sama jawabannya seperti itu ya. Ternyata jawaban dia begini, ada yang keliru di masyarakat bahwa menggunakan materai itu supaya kuat ya. Supaya kita menang, supaya kita kuat bahwa itu dokumen adalah dokumen penting yang bisa kita menangkan ya di pengadilan seperti itu. Padahal itu keliru katanya. Sebab sebetulnya menggunakan materai dalam satu dokumen itu adalah pada dasarnya meminta pemerintah hadir ya untuk urusan kita manakala kita tersandung hukum atas dokumen tersebut. Artinya kalau diberikan materai otomatis itu bisa dibawa ke jalur hukum. Pemerintah di sini adalah pengadilan ya, baik pengadilan, hakim maupun pengacara dan sebagainya, masuk jaksa ya. Itu kita boleh mengajukan misalkan gugatan ataupun melayani gugatan di pengadilan. Akan tetapi sebaliknya kalau misalkan dokumen itu tidak disertai materai, otomatis itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Kita sudah kalah gitu ya. Tidak bisa dijadikan alat bukti dan sebagainya. Sehingga sudah kalah duluan. Oke, oleh karena itu materai itu fungsi seperti itu ya. Meminta pemerintah untuk hadir ketika kita berada dalam masalah atas dokumen tersebut. Itu satu urusan. Ya. Jadi bukan hanya karena kuat saja, masalah kuat dan menang itu kan nanti di muka pengadilan ya, dibuktikan di pengadilan. Belum tentu juga kita ada materai, tetapi kita menjadi menang belum tentu juga ya. Pada dasarnya nanti diuji di pengadilan, itu kalau masalah keadilan. Itu ya jawaban yang tepat ya. Baik, kita mulai saja. Ini materinya ada di e-learning ya, saya sudah simpan. Kita lihat, biaya materi adalah pajak atas dokumen uang, ya dokumen uang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Jadi intinya ini pajak atas dokumen ya. Kalau dulu harganya ada dua, ada 3.000, ada 6.000, maka digunakan kata-kata menggunakan materai secukupnya gitu ya dulu ya. Nah sekarang sudah tidak ada lagi, per 2021 sudah diganti dengan materai 10.000 semua. Lalu dokumen apa? Adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, dan kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, seperti itu. Jadi dokumen itu yang sifatnya penting ya, ataupun bersifat finansial, ada bernilai uang, wajib menggunakan materai 10.000. Pak, males pakai materai ya, terserah ya. Kalaupun tidak ya, tidak ada juga yang mengetahui gitu ya, selain dua pihak tersebut. Hanya saja tadi, andai kata tidak menggunakan materai, bahaya sekali manakala nanti terjadi sengketa ya, atau terjadi masalah. Nah itu kita tidak bisa bawa ke pengadilan. Jaga-jaga jangan sampai itu terjadi ya. Maka sebaiknya materai itu wajib diliburkan oleh kita ya. Dan saya pernah tanyakan pada kantor pos, kebetulan
ada tetangga saya yang kepala kantor pos ya, itu materai itu sebetulnya didesain itu perekatnya itu menggunakan air liur ya, dijilat aja gitu ya, tempelin. Nah, jadi tidak perlu pakai lem sebetulnya. Memang seperti itu ya, dijilat saja itu udah merekatnya lebih keras daripada, lebih merekat daripada lem itu ya. Itu bukan sifatnya jijik ya, tapi memang maksud dan tujuannya seperti itu, memang bagusnya pakai air liur itu ya. Mungkin kalian baru tahu ya. Oke, kita lihat kebijakan barunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 5 tentang bea materai baru dan bea materai elektroniknya. Kita akan bahas juga bea materai elektronik ya, atau e-materai. Jadi nggak perlu fisik, tapi e-materai pun bisa. Ini berlaku mulai tahun 2021 ya. Di sini juga ditetapkan bahwa materai itu nilainya sekarang 10.000 ya. Ini namanya kelebihan 10 juta ini. 10.000 ya. Kalau dulu ada 6.000, ada 3.000 ya. Dan dua-duanya sudah tidak berlaku lagi. Nanti kita bahas juga tentang materai atau materai elektronik ya, yang tidak berbentuk fisik ya. Materai juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang ITE ya, di mana pasal 5 ayat 1-nya berbunyi dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Okay. Lalu kita lihat objeknya sekarang. Apa saja yang harus kenakan materai ya? Tidak semua tentunya, kita lihat. Diatur dalam pasal 3 undang-undang tersebut ya, yang harus dikenakan materai adalah 1. Surat perjanjian atau surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, keadaan yang bersifat perdata. Jadi ini tadi saya bilang buat alat pembuktian ya. Kita minta hadirnya pemerintah, karena ini pengadilan, untuk membuktikan bahwa satu perkara itu adalah bisa diuji di pengadilan seperti itu. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Jadi kalau kita ke notaris pasti ini sudah bermaterai, bahkan kertasnya juga udah kertas materai ya, tanpa dibubuhkan materai pun ini udah kertas materai gitu. Sudah bernilai materai, nggak usah dibubuhkan materai. Kemudian akta-akta yang dibuat PPAT, pejabat pembuat akta tanah ya, juga dikenakan materai. Lalu kita lihat dokumen perdata berupa kertas maupun elektronik. Kemudian surat yang memuat jumlah uang. Kemudian surat berharga seperti wesel, promes, akset, dan lain sebagainya. Lalu efek ya, saham-saham ataupun obligasi ya dengan nama dan bentuk apapun. Saham atau obligasi menggunakan materai ya. Lalu dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, ini penting. Kalau kita nggak ada materainya maka tidak bisa diajukan atau dibawa ke pengadilan. Ke-9 dokumen lelang, dan ke-10 dokumen transaksi surat berharga lainnya ya. Ini adalah objek-objek dokumen yang harus disisipkan atau dibukukan materai. Intinya sih semuanya ya, semuanya dokumen penting lah ya. Ya kita lihat lagi. Nah sedangkan yang tidak kena materai, yang tidak nggak usah pakai materai. 1. Surat penyimpanan barang, konsignmen, surat angkut penumpang dan barang, dan surat-surat lainnya. Jadi kalau kita misalkan kirim barang, perusahaan kirim barang, kan bawa surat-surat ya. 1 surat invoice, yang kedua surat jalan, ketiga surat pajak ya.
Nah, surat jalan sendiri itu tidak dikenakan materai, tidak perlu. Ya, termasuk itunya juga apa? Fakturnya ya. Kemudian segala bentuk ijazah. Nah, kita lihat ijazah kalian kan tidak ada ya materainya ya, tidak perlu pakai materai. Padahal itu penting ya. Itu tidak perlu. Ketiga, tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunjangan dan pembayarannya tidak perlu. Ya, gajian nggak ada materainya ya. Kemudian tanda bukti penerimaan uang dari kas negara, kas Pemda dan bank. Semua urusan bank tidak ada ya. Nanti yang ketujuh. Kemudian kwitansi untuk jenis pajak ya. Semua pembayaran pajak kita ke negara itu tidak perlu pakai materai. Kemudian tanda penerimaan uang ya yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Jadi kalau hanya urusan internal orang dalam nggak perlu lah, nggak perlu pakai. Karena masih satu organisasi ya, satu perusahaan, satu badan, nggak perlulah pakai materai yang itu ya. Kita terima uang ya, itu tidak perlu pakai materai. Lalu dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan yang urusan dengan bank, koperasi dan badan finansial lainnya tidak pakai materai. Kalian bayar pajak, bayar cicilan kendaraan kan tidak ada materainya ya, tidak pakai. Lalu surat gadai ya tidak pakai, dan tanda pembagian keuntungan dari bunga atau efek dividen ya, dividen itu tidak ada materainya. Ini yang bukan objek, jadi yang tidak dikenakan biaya materai. Subjeknya ada 3, 1 pemegang dokumen, kedua pihak yang mendapatkan manfaat, dan ketiga penerima dokumen. Jadi harus ada 2 minimal ya, 2 subjek, 2 pihak ya yang berkepentingan dalam surat perjanjian tersebut. Lalu tarif dan batasnya yang berlaku sekarang. Kalau dulu kan di bawah 1 juta itu menggunakan materai 3.000 ya kalau dulu. Di atas 1 juta menggunakan materai di 6.000 rupiah. Kalau sekarang sudah berubah. Tarifnya sendiri adalah tarif tunggal 10.000, tidak ada tarif yang lain ya. Kecuali kalian belinya di si Abang ya, di si Ucok itu 12.000 ya. Dari fotokopian 12.000. Lebih mahal 2.000 daripada beli kantor pos ya. Dan saya sendiri ini sering menggunakan materai ini untuk keperluan sekolah ya, karena saya ada sekolah. Itu dia beli 50 bar itu ya, kali beli 500.000 sekali beli itu untuk berbagai macam urusan. Dan batasnya nilai uangnya itu adalah di atas 5 juta. Jadi di bawah 5 juta itu tidak perlu menggunakan materai ya. Transaksi apapun ya, kalau di bawah 5 juta nggak usah pakai materai. Tapi kalau di atas perlu kena materai ya. Oke, sebelum kita masuk ke materai elektronik, barangkali ada yang ditanyakan nggak dari materi tadi? Cukup jelas ya. Ada yang pernah punya kasus gitu dengan materai? Mungkin bisa di-sharing pengalaman. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang penggunaan materai mungkin? Nggak ada ya. Semuanya paham ya. Ini sebetulnya tidak terlalu susah materinya ya. Nah, ini adalah hal yang baru kita lihat tentang materai elektronik ya. Ini perlu kita tahu bahwa tidak semua adalah bisa dilakukan dengan fisik, tapi bisa menggunakan materai digital atau e-materai ya. Nilainya sama 10.000 ya. E-materai ini adalah materai berupa label aja, label ya, seperti ini gambarnya, yang dibutuhkan pada dokumen elektronik melalui sistem tertentu. Jadi e-materai ini tidak ada fisiknya. Jadi kalau satu dokumen itu memang tidak perlu dicetak, ya, tidak perlu di print,
tetapi itu sangat berharga, maka boleh kiranya kita menggunakan materai digital ya. Syaratnya tidak usah di print. Sekarang udah zamannya digital ya, jadi ini materi digital juga sangat penting. Ataupun sekarang sudah berlaku tanda tangan digital ya, jadi kadang-kadang satu dokumen tidak perlu tanda tangan tapi sudah pakai barcode ya. Ya, barcode jadi tidak perlu lagi tanda tangan, sudah digital ya. Itu pun materi digital, jadi untuk urusan yang memang tidak perlu di print, tidak perlu dicetak, tetapi itu sangat penting kiranya, maka harus menggunakan materai berbentuk materai ya. Kita lihat logonya, gambarnya ya, gambarnya mirip-mirip ya, tapi berbeda sedikit. Yang pasti sini ada lambang Garuda tetap ya. Kemudian materai elektronik tulisannya ya, dan ada nominalnya 10.000, dan di sini ada barcode ya. Ada kode unik. Sama seperti ini ya. Yang fisik pun ada nih nomornya ya. Begitupun yang elektronik. Kemarin di 3C ada yang bertanya ke saya, ya, Pak, saya ada pengalaman menggunakan materai bekas. Nah, boleh nggak ya? Kira-kira gimana ya? Materainya bekas, jadi yang lama karena nggak mau beli lagi mahal 10.000, akhirnya dicopot dokumen tersebut dan dipindahkan ke dokumen yang lain. Kira-kira boleh atau tidak? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Tolong dibantu pertanyaan 3C. Boleh nggak pakai dokumen yang bekas? Pakai materai yang bekas. Menarik ya, pertanyaan menarik ya, dari 3C. Ada yang mau kasih pendapat? Boleh nggak pakai materai yang lama? Nggak boleh, Pak. Alasannya dulu ya. Soalnya waktu itu kayaknya saya pernah bantu ngurusin punya tetangga. Jadi kayak dia pakai materai yang dicopot. Nah terus pas diajuin gitu ditolak dokumennya karena kayak deteksi gitu, Pak. Ketahuan ya. Itu udah pernah dipakai di dokumen yang lain. Oke, ketahuan ya. Iya. Ya, betul. Kalau memang dokumen tersebut bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng dan satu transaksi yang sama ya, dan terlihat ini bekas materainya, mungkin akan terlihat ya. Tentu ini tidak baik ya. Makanya betul kata Julia, tidak boleh ya tetap kita pakai materai yang baru. Sebetulnya nggak seberapa ya, 10.000 itu nggak seberapa ketimbang dengan mungkin transaksinya yang luar biasa ya, hanya 10.000. Tapi kalau banyak juga suratnya lumayan juga sih ya, 10.000 kali berapa gitu kan. Nah ini juga kejadian pernah juga saya alami ya, pengalaman saya pernah terakhir mendaftar program MBKM ya. Kalian ada program MBKM kan? Suka ikut nggak? MBKM di kampus. Kayak kampus mengajar, kemudian magang bersertifikat, enggak ya? Belum ya? Belum ya. Nah, ceritanya saya ikut, saya pernah lolos di kampus mengajar, pernah ikut ya. Dosen pun ada, MBKM boleh ikut ya. Jadi enaknya MBKM sekarang itu sistem kurikulum merdeka. Kita tuh belajar nggak hanya di kampus sendiri, bisa keluar gitu ya, belajar kampus luar. Jadi saya jadi dosen DPL, pembimbing lapangan kampus mengajar di 6 orang mahasiswa dari luar ya, macam-macam dari Muhammadiyah, dari Al-Azhar ya, banyak deh ya. Nah, saya juga pernah ikut program sekolah penggerak ya, sekolah penggerak. Ceritanya saya daftar ada satu pernyataan menggunakan materai. Tidak di kita tapi fisik yang di scan ya. Nah, ceritanya
materinya saya tempel materi yang lama gitu ya. Ini pengalaman juga nih. Saya pasang materi lama mirip-mirip gitu ya. Masih yang lama itu, misalkan yang ini ya, ini saya screenshot aja dan ditempel kembali di dokumen tersebut. Ternyata ketahuan ya. Jadi saya ditolak. Nah, itu yang mungkin yang menyebabkan tidak lolos ya. Jadi saya tidak lolos. Oleh karena itu saya berpesan sebaiknya sih jangan pakai yang lama, tapi yang baru ya. Oke, itu betul ya jawaban Clarissa ya. Kita lihat ya materinya lanjutnya. Oke. Kemudian objek materi elektronik intinya sih sama ya dengan fisik ya, yaitu MOU, surat rekomendasi sama, surat pernyataan, akta notaris sama, akta PPAT sama, surat berharga juga sama ya, dokumen transaksi surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, termasuk kontrak jangka panjang ya, dokumen lelang juga pakai, kemudian dokumen yang jumlahnya lebih dari 5 juta juga pakai, dan lain sebagainya. Ini sama aja ya dengan materi fisik. Ini tadi bedanya apa? Bedanya ini tidak perlu di print gitu ya, tidak perlu di print atau dicetak, jadi serba digital lah gitu ya. Daripada kita tempelin fisik kayak tadi saya itu ditempel, kemudian di scan, mendingan juga pakai materi elektronik seperti itu kan. Oke, termasuk non objeknya juga sama ya. Yang tidak perlu pakai ini seperti apa, kegiatan dengan penanganan bencana alam ya. Sekarang lagi banyak terjadinya ya, kita banyak gempa, hati-hati nih, gempa bumi lagi banyak-banyaknya, terutama di Jawa Barat ya, di Cianjur kemarin, di Tasikmalaya, kemudian di mana kemarin, di Sukabumi ya, hati-hati. Dan kita setidaknya sekarang perlu antisipasi atau edukasi kepada masyarakat, termasuk keluarga kita, manakala nanti terdapat bencana gempa itu, memang bagusnya lari, menjauhi keluar rumah ya, tetapi cari jalan yang lebih mudah, lebih cepat itu ya. Yang kedua, tidak panik ya. Ketika ada gempa biasanya panik. Kalau panik, kondisi malam, pintu tertutup ya, terkunci. Kalau panik bukannya malah terbuka, malah lama itu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak sempat lari ya, baiknya kita berlindung di bawah atau di kolong-kolong benda-benda yang ada di sekitar kita, di bawah meja ya, di bawah kasur yang ada atau ranjang yang ada kolongnya ya, pengumpet di lemari dan sebagainya. Ini perlu kita pelajari seperti itu sehingga minimal tidak ada korban nyawa lah ya. Kalau fisik hancur ya itu udah biasa ya, kalau bangunan tidak akan gempa ya pasti hancur. Seperti itu ya. Ya kita doakan yang tidak terjadi lagi gempa ya, dan ada disinyalir bakal terjadi megatrust gempanya ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya itu biasa aja prosesnya ya. Kemudian ini kalau ada penanganan bencana alam itu tidak perlu pakai materi ya, atau apa nih, kegiatan keagamaan loh ya, misalkan ngasih amplop kepada Pak Kiai, kemudian bonnya dikasih materi ya, lah ribet ya, nggak usah. Kemudian tidak dikenakan penyimpanan barang, sama aja tadi ya. Kemudian tidak berlaku untuk ijazah, slip gaji, intinya sama ya dengan fisik. Jadi kesimpulannya, objek maupun non objek, materi fisik dan materi sama saja.
Ini nanti ini proses belinya seperti ini ya. Saya jelaskan cara penggunaannya. Oke, pertama nih contoh ya. Ini ada akun Mekari Assign ya. Kita login ke akun tertentu, contohnya Mekari Assign. Saya mohon maaf tidak promosikan akun ini. Kemudian setelah login ke web tertentu, lalu kita unggah ya dokumennya berbentuk Word, PDF, JPG maupun PNG ya, yang ingin dibubuhi materai ya. Lalu situ kita beli materinya ya, supaya bisa ditempelkan ke dalam dokumen tersebut. Kalau sudah dibeli, maka otomatis dokumen kita tersebut sudah terbubuhkan atau dibubuhi materai elektronik ya, yang tadi gambarnya berbeda dengan fisik. Seperti itu aja ya. Jadi sama. Jadi materai pun dibeli ya melalui online ya, melalui web tertentu ya. Tentu banyak webnya ya. Contoh di sini bisa di Mekari Assign ya. Nanti boleh coba ya. Kalau belum punya akun ya register dulu ya, dan seperti itu. Jadi login, kemudian upload dokumen, beli materai dan dibubuhkan. Jangan lupa bayar dulu ya materainya. Atau juga bisa beli di ini nih, website spasimaterai.co.id. Sama prosesnya ya. Ataupun di portal lainnya ya. Jadi kalian bisa searching di internet web tempat beli materai elektronik ya, banyak. Dan ini sekali lagi, ini mungkin sekarang sudah zamannya digital ya, jadi mungkin kemungkinan besok-besok sudah tidak ada fisik lagi gitu ya, semuanya serba digital. Oke, kemudian subjeknya tadi sudah jelas ya, ada penerima dokumen, kemudian masing-masing pihak juga minimal 2 ya, dua-duanya harus dapat surat kan, dua-duanya tanda tangan dokumen, dua-duanya pun punya satu rangkap ya, satu rangkap, dua-duanya mesti dibubuhkan materai yang asli ya, dua-duanya. Kemudian penerbit surat berharga ya, ini perlu mengolah materai. Pihak yang mengajukan dokumen ke pengadilan otomatis perlu ya, karena urusan ke pengadilan, tapi perdata di sana ya, urusan perdata bukan pidana. Kalau perdata itu urusannya tentang finansial dan lain sebagainya. Kalau pidana ya urusannya penjara ya. Kemudian penerima manfaat atas dokumen, yang subjeknya. Dan kalau misalkan ini lagi-lagi, kalau kita tidak menggunakan materai tadi, mungkin materainya yang bekas tadi ketahuan, mestinya sih kena denda ya, yaitu dikenakan denda aturan baru 100% dari biaya materai kurang bayar. Jadi kalau 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau misalkan 10.000 ya 2 kali lipatnya dari 20.000 dendanya. Murah ya. Biasanya mereka suka menyediakan materai sendiri biasanya ya. Kita tinggal beli aja. Seperti itu. Baik, dari materi tidak terlalu banyak ya yang bisa disampaikan. Pada dasarnya kita simpulkan saja bahwa materi itu adalah pajak atas dokumen yang penting sekali kita buka. Untuk apa? Untuk meminta atau menghadirkan pemerintah manakala
kita tersambung satu kasus atas dokumen tersebut, yaitu transaksi tertentu. Jika tidak ada materinya, maka pemerintah akan angkat tangan ya. Artinya tidak bisa dibawa ke pengadilan. Masalah benar atau menang tidaknya itu kan tergantung nanti di pembuktian di pengadilan ya. Nanti ada metode tertentu hakim memutuskan dan sebagainya. Jadi bukan alat kuat ya, bukan untuk sekedar menguatkan saja transaksi kita. Sebab dua-duanya mungkin punya dokumen yang sama katakanlah. Dua-duanya pakai materi juga, ayo siapa yang lebih kuat? Itu kan artinya nanti pembuktian di pengadilan seperti itu ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin sampaikan, silakan. Tadi terkait jadwal, sudah ada yang tahu? Ada mungkin kelasnya sudah tahu belum ya? Ruangannya belum ya? Saya pun belum dapat jadwalnya. Lalu untuk UAS sendiri kapan? Udah tahu? Kalau UAS kayaknya Januari akhir deh, Pak. Januari akhir ya. Jadi iya, Pak. Kalau nggak salah kita masih ada 3 pertemuan kalau nggak salah ya, yang belum harus kita lakukan. Jadi setelah 3 pertemuan baru UAS ya. Jadi ada 3 pertemuan lagi. Kita ada 3 kesempatan lagi untuk bertemu secara langsung ya di kampus, baru UAS. Oke, sebelum saya absen, ada yang mau sampaikan lagi? Cukup jelas kayaknya ya. Tidak ada yang sulit untuk biaya materai. Semuanya sudah bisa dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya ya, baik fisik maupun materai. Utama materai nih mungkin yang belum pernah ya kita lakukan karena sifatnya masih baru ya, masih baru. Ini mungkin belum banyak yang pakai, tapi nggak ada salahnya kita coba nanti ya. Nah, ini perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada materai ya. Khawatir kalau nggak tahu, kok betulnya seperti ini gitu ya, berbeda dengan fisiknya ini, nanti masalah dari nggak tahu ya. Oke, kita absen dulu. Amalia ada? Amalia ada ya. Amalia mau bertanya atau mau ngacung aja nih? Jadi kalau raise hand, hadir aja. Jadi kalau raise hand itu bertanya. Gak usah raise hand, ini aja apa? Hadir gitu ya. Kemudian Tesalonika. Hadir, Pak. Oke. Audi Medina, ada nggak nih? Hadir, Pak. Belum absen Audi ya? Sudah, Pak. Sudah. Coba saya refresh dulu ya. Belum di refresh. Oh ya sudah. Kemudian Nicholas Panjaitan, Sahala Panjaitan. Oke. Kemudian Nisa Chandra Ningrum. Hadir, Pak. Oke. Salsabila. Hadir, Pak. Salsabila telat ya absennya ya? Iya, Pak. Ini tadi karena hujan jadi loadingnya lama e-learningnya. Saya perbaiki ya. Aldrik Dapare. Hadir, Pak. Oke. Aulia Nur Najmilah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Julia tadi ada ya Julia. Kemudian Anissa Fitri Kamelia. Anissa raise hand ya. Ada ya. Kemudian Talia Agatha. Hadir, Pak.
Oke, kemudian Astri Diana. Hadir, Pak. Oke, kemudian Tiara Nur Cahyani. Hadir, Pak. Oke, kemudian Clarissa Putri Raharjo. Hadir, Pak. Oke, kemudian Vito Yudantoro. Hadir, Saya, Pak. Oke. Kemudian Haidar Dharma. Hadir, Pak. Oke, kemudian Naswadipa. Hadir, Pak. Oke, kemudian Davi Abdullah. Halo Davi, ada? Oke, Davi raise hand. Oke. Kemudian Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Feliciana Pradita. Hadir, Pak. Oke, kemudian Nabila Atika. Hadir, Pak. Oke, kemudian Eva Paijah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Gina Japira. Hadir, Pak. Oke, kemudian Dini Octavia. Ini raise hand ya. Oke. Kemudian Muhammad Dapa Darmawan. Ada, Pak. Baik. Selanjutnya ada Putri Farida. Hadir, Pak. Oke, kemudian Elsa Sabrina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Arif Runa Akala. Arif ada nggak ya? Nggak tahu ya Arif ya. Kemudian Muhammad Dapa Aditya. Hadir, Pak. Baik. Oke, sebelum kita akhiri, sekali lagi ada yang tanyakan atau tidak? Tidak ada ya? Pak, untuk ruangan perkuliahan offline itu di gedung F, ruangannya 104, Pak. Di gedung F 0 Gedung F di ruang 104. 104 ya, di lantai 1 ya? Iya, Atau lantai dasar ya? iya, Pak. Saya sendiri belum tahu persis PNJ sebelah mana, belum pernah ke kampus ya. Dia itu posisinya sebelum ini ya, UI lewat ya. Nantilah saya carilah ya. Di dalam UI-nya lah pokoknya. Di dalam UI, masih di UI kawasan, ya? Di kawasan UI. Masih di kawasan UI ya. Jadi kalau misalkan saya naik kereta itu bisa pakai bis kuning itu. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, ya? Pak. Oke lah. Baik. Ada yang mau sampaikan lagi? Nggak ada ya? Jadi gedung F ruang 104. Iya, Pak, betul, Pak. Baik, terima kasih informasinya, Astrid. Iya, Baik, sama-sama. kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan dulu ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh lihat ya.